semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 dengan saya Brigita Karirasati dengan NIM akhir 081. Saya Alfrista Fendi Basuki dengan NIM akhir 068. Saya Fernanda Duna Jessica dengan NIM akhir 053. Hari ini kami akan presentasikan tentang Factory Overhead, Departmentalization, Direct and Indirect Cost. Selamat menyaksikan. Karakteristik overhead pabrik. Overhead pabrik pada umumnya didefinisikan sebagai bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan semua biaya pabrik yang tidak dapat dengan mudah diidentifikasikan dengan dan atau dibebankan langsung ke pesanan, produk, atau objek biaya lain tertentu. Istilah lain yang digunakan untuk overhead pabrik adalah beban pabrik, overhead produksi, biaya produksi tidak langsung, beban produksi, overhead pabrik, beban pabrik, dan biaya manufaktur tidak langsung. Overhead pabrik memiliki dua karakteristik yang memerlukan pertimbangan jika produk akan dibebankan dengan jumlah yang wajar dari biaya ini. Karakteristik ini berkaitan dengan hubungan antara overhead pabrik dengan produk atau volume produksi. Tidak seperti bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, overhead merupakan bagian yang tidak terlihat dari produk jadi. Tidak ada bukti permintaan bahan baku atau kartu jam kerja karyawan yang mengindikasikan jumlah overhead yang digunakan oleh suatu pesanan atau produk. Meskipun demikian, overhead juga merupakan bagian dari biaya produksi suatu produk yang sama pentingnya dengan biaya bahan baku langsung maupun biaya tenaga kerja langsung. Oleh karena meningkatnya otomatisasi, persentase overhead terhadap total biaya produksi semakin besar, sementara persentase tenaga kerja langsung telah menurun. Karakteristik yang kedua dari overhead berkaitan dengan bagaimana item-item yang berbeda dalam overhead berubah terhadap perubahan dalam volume produksi. Overhead dapat bersifat tetap, variabel, atau semi-variabel. Biaya overhead tetap besarnya relatif konstan tanpa mempedulikan perubahan dalam tingkat output dalam rentang yang relevan. Dengan kata lain, biaya overhead tetap per unit output bervariasi secara terbalik dengan volume produksi. Biaya overhead variabel berubah secara proporsional terhadap perubahan dalam volume produksi dalam rentang yang relevan. Dengan kata lain, biaya overhead variabel per unit output adalah konstan. Biaya overhead semi-variabel tidak seluruhnya bersifat tetap maupun variabel. Jumlahnya konstan, tetapi tidak secara proporsional terhadap perubahan dalam volume produksi. Ketika volume berubah, pola perilaku biaya overhead yang berbeda menyebabkan biaya produksi per unit berfluktuasi secara signifikan. Penggunaan tarif biaya overhead yang telah ditentukan sebelumnya. Biaya overhead dibebankan ke semua pekerjaan yang dilakukan selama suatu periode tertentu. Jika volume produksi tetap dari bulan ke bulan dan besarnya biaya overhead merata dari bulan ke bulan, metode ini menghasilkan pembebanan yang wajar atas produksi pada setiap periodenya. Tetapi biasanya terjadi variasi dari bulan ke bulan atau dan musim ke musim. Sehingga pekerjaan yang diselesaikan selama bulan-bulan yang berbeda menerima pembebanan overhead yang besarnya berbeda secara signifikan. Misalnya saja, biaya produk yang tidak masuk akal akan dihasilkan jika biaya aktual dari perbaikan dibebankan segera dan langsung ke pesanan atau produk. Biasanya perbaikan diperlukan karena penggunaan dan keusangan selama periode waktu yang lama. Lebih lanjut lagi, dalam bulan-bulan di mana pekerjaan perbaikan yang signifikan dilakukan, seringkali adalah perlu untuk memperlambat atau menghentikan produksi sementara waktu ketika perbaikan sedang dilakukan. Biaya perbaikan yang tinggi dan volume produksi yang rendah menyebabkan perhitungan biaya per unit yang amat tinggi jika biaya overhead aktual tinggi dibebankan ke produksi aktual rendah di bulan-bulan tersebut. Oleh karena beberapa komponen biaya overhead terjadi dalam pola yang sama, seperti yang digambarkan untuk biaya perbaikan, dan karena biaya overhead perlu dibebankan dengan segera ke produksi. Overhead biasanya dibebankan ke produksi menggunakan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya dan bukan jumlah aktual yang terjadi. Oleh karena kemustahilan untuk menelusuri biaya overhead ke pesanan atau produk tertentu, maka biaya overhead dialokasikan ke semua pesanan dan unit produk. Tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya atau predetermined overhead rate memungkinkan alokasi yang konsisten dan wajar ke setiap unit output. Baik dalam akumulasi biaya berdasarkan pesanan maupun dalam akumulasi biaya berdasarkan proses, tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya merupakan satu-satunya metode memungkinkan guna menghitung biaya overhead produk dengan segera untuk memenuhi kebutuhan manajemen akan informasi biaya produksi, untuk mengidentifikasikan inefisiensi dan untuk meratakan fluktuasi dari bulan ke bulan yang tidak logis, yang tanpa penggunaan metode ini akan muncul dalam biaya per unit yang dilaporkan. Departementalisasi atau departmentalization dari overhead pabrik berarti membagi pabrik ke dalam segmen-segmen yang disebut departemen yang menjadi tujuan pembebanan biaya overhead. Perhitungan biaya produksi yang lebih baik dimungkinkan karena departementalisasi memungkinkan departemen yang berbeda untuk memiliki tarif overhead yang berbeda. Suatu pesanan atau produk yang melalui suatu departemen akan dibebankan dengan overhead untuk pekerjaan yang dilakukan di departemen tersebut menggunakan tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya untuk departemen itu. Tarif rata-rata tingkat pabrik mungkin saja terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk produk tertentu, terutama produk yang melibatkan hanya satu atau sedikit departemen. Biaya yang berasal dari dalam suatu departemen diidentifikasikan dengan individu yang bertanggung jawab untuk departemen tersebut. Mengestimasikan atau menganggarkan biaya dan memilih dasar yang sesuai untuk membebankan biaya tersebut masih diperlukan. Selain itu, departementalisasi overhead memerlukan estimasi atau anggaran terpisah untuk setiap departemen. Biaya aktual dari suatu periode masih tetap dicatat di akun pengendali overhead pabrik dan buku pembantu overhead. Tetapi biaya tersebut dirinci sampai tingkat departemen maupun jenis biayanya.
Hal ini memungkinkan perbandingan biaya aktual dengan biaya yang dibebankan untuk setiap departemen. Departemen diklasifikasikan menjadi departemen produksi atau departemen jasa. Yang pertama, departemen produksi atau producing department menghasilkan produk dengan mengubah bentuk atau sifat dari bahan baku atau merakit komponen. Sedangkan departemen jasa atau service department memberikan pelayanan yang berkontribusi secara tidak langsung terhadap produksi produk, tetapi tidak mengubah bentuk, rakitan, maupun sifat dari bahan baku. Contoh-contoh dari departemen produksi dan departemen jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, departemen produksi. Ada pemotongan, penyerutan, perakitan, pelapisan kain, penyelesaian, penyempurnaan, pemasakan, pembuatan, distilasi, penggilingan, pelapisan, perajutan, pencampuran, pemurnian, pembotolan, pengalengan, pengilatan, dan fabrikasi. Sedangkan jasa ada utilitas, penerimaan, inspeksi, penyimpanan, keamanan, pembelian, penanganan bahan baku, pengapalan, medis, pengendalian produksi, personalia, pemeliharaan, kafetaria, tempat penampungan biaya umum pabrik. Selanjutnya, pemilihan departemen produksi. Suatu perusahaan biasanya dibagi menjadi departemen-departemen yang melakukan berbagai pekerjaan yang berbeda-beda. Sebagaimana dinyatakan oleh nama terdapat dalam daftar di atas, proses produksi menentukan jenis organisasi yang diperlukan untuk menangani operasi yang berbeda secara efisien, untuk memperoleh aliran produksi terbaik, dan untuk menetapkan tanggung jawab atas pengendalian fisik terhadap proses produksi. Sistem informasi biaya didesain untuk mencerminkan departementalisasi. Sistem tersebut mengakumulasikan biaya produksi per departemen, tanpa memperhatikan apakah operasinya merupakan jenis pesanan atau jenis proses yang kontinu. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jenis departemen yang diperlukan dalam menetapkan tarif overhead departemental yang akurat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesamaan operasi dan mesin di setiap departemen. Yang kedua, lokasi dari operasi dan mesin. Yang ketiga, tanggung jawab atas produksi dan biaya. Yang keempat, hubungan operasi terhadap aliran produk. Yang kelima, jumlah departemen. Selanjutnya, pemilihan departemen jasa. Jasa yang memberikan manfaat kepada departemen produksi dan departemen jasa lain dapat diatur dengan cara yang pertama, menetapkan departemen jasa yang terpisah untuk setiap fungsi. Yang kedua, menggabungkan berbagai fungsi ke dalam suatu departemen. Atau yang ketiga, menempatkan beberapa biaya jasa dalam suatu departemen yang disebut tempat penampungan biaya umum pabrik. Jasa tertentu yang sedang dipertanggungjawabkan tidak diidentifikasi jika biaya jasa diakumulasi dalam tempat penampungan biaya umum pabrik. Jenis dan jumlah departemen jasa bergantung pada jumlah karyawan yang diperlukan. Untuk setiap fungsi jasa, biaya yang menyediakan jasa tersebut, seberapa penting jasa itu, dan penugasan tanggung jawab penyelia. Penetapan departemen yang terpisah untuk setiap fungsi jasa jarang dilakukan. Bahkan di perusahaan-perusahaan besar, ketika hanya relatif sedikit karyawan yang terlibat dan aktivitasnya berkaitan erat, fungsi jasa seringkali digabungkan, bergantung pada kondisi di masing-masing perusahaan. Oleh karena tarif overhead untuk perhitungan biaya produk pada umumnya dihitung hanya untuk departemen produksi. Maka biaya departemen jasa pada akhirnya ditransfer ke departemen produksi guna menetapkan tarif overhead. Biaya langsung departemental. Overhead terdiri atas semua biaya produksi yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke pesanan atau produk tertentu. Tetapi, dalam membebankan biaya ke departemen adalah penting untuk mengingatkan bahwa departemen cenderung menjadi area yang relatif besar dalam suatu perusahaan. Akibatnya, banyak biaya overhead pabrik dapat ditelusuri secara langsung ke departemen tertentu. Biaya ini disebut biaya langsung departemental atau direct departmental cost. Mayoritas dari biaya overhead departemental dapat dibagi ke dalam kategori-kategori berikut. Yang pertama, supervisi tenaga kerja tidak langsung dan lembur. Tenaga kerja pabrik yang tidak diklasifikasikan sebagai tenaga kerja langsung secara otomatis menjadi bagian dari overhead pabrik. Oleh karena overhead pabrik dialokasikan ke semua produk, klasifikasi yang salah menyebabkan tenaga kerja langsung yang digunakan oleh suatu produk akhirnya dialokasikan ke produk-produk lain sebagai overhead pabrik. Sehingga biaya dari suatu produk dinyatakan terlalu rendah dan biaya produk lain dinyatakan terlalu tinggi. Porsi premium dari lembur yang dibayar pada umumnya dibebankan sebagai overhead bagi departemen di mana lembur terjadi. Lalu yang kedua, tunjangan-tunjangan tenaga kerja. Tunjangan tenaga kerja mencakup biaya-biaya seperti tunjangan cuti dan libur, pajak FICA, pajak pengangguran negara, bagian dan federal, asuransi kompensasi pekerja, biaya pensiun, tunjangan perawatan rumah sakit, dan asuransi kelompok. Secara teori, tunjangan-tunjangan ini adalah tambahan biaya tenaga kerja. Ketika biaya tersebut berkaitan dengan tenaga kerja langsung, maka biaya-biaya itu sebaiknya ditambahkan ke biaya tenaga kerja langsung. Pada kenyataannya, pendekatan ini seringkali tidak praktis, sehingga biaya-biaya tersebut yang berkaitan dengan tenaga kerja langsung maupun dengan semua pekerjaan produksi biasanya dimasukkan dalam overhead dan menjadi bagian dari tarif overhead. Yang ketiga, bahan tidak langsung dan perlengkapan pabrik. Dalam suatu operasi produksi, bahan langsung adalah bahan baku yang signifikan secara jumlah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari produk akhir. Bahan tidak langsung seringkali disebut perlengkapan, merupakan pelengkap bagi operasi, pemrosesan, dan tidak menjadi bagian yang penting dari produk akhir. Jika hanya bahan langsung dalam jumlah yang tidak signifikan yang dapat dibedakan, maka biayanya dapat dibebankan ke overhead pabrik untuk mempercepat perhitungan. Yang keempat, perbaikan dan pemeliharaan. Penting untuk menetapkan pengendalian atas perbaikan dan pemeliharaan, serta untuk menciptakan cara yang efektif guna membebankan biaya pemeliharaan ke departemen yang menerima jasa tersebut.
Pada umumnya, kebanyakan biaya perbaikan dan pemeliharaan dapat ditelusuri secara langsung ke departemen yang memperoleh manfaatnya dan seringkali diklasifikasikan sebagai biaya langsung departemental, meskipun biaya tersebut dapat berasal dari departemen pemeliharaan. Jika praktis, semua biaya pemeliharaan aktual sebaiknya dibebankan ke suatu departemen pemeliharaan dan penyelia departemen tersebut sebaiknya bertanggung jawab untuk menjaga agar biaya sesuai dengan anggaran. Tetapi, karena pemeliharaan adalah suatu fungsi jasa, maka pada akhirnya biaya harus dialokasikan ke departemen yang menerima jasa tersebut. Lalu yang terakhir, penyusutan peralatan. Untuk perhitungan dan pengendalian biaya produk yang efektif, penyusutan biasanya diidentifikasikan dengan departemen yang menggunakan aset tersebut sehingga biayanya dibebankan secara langsung ke departemen itu. Metode yang direkomendasikan adalah menghitung penyusutan berdasarkan harga akuisisi peralatan dari setiap departemen sebagaimana dicatat dalam catatan aset pabrik yang terinci. Apabila catatan tidak tersedia atau peralatan yang digunakan oleh lebih dari satu departemen, penyusutan seringkali diakumulasikan ke tempat penampungan biaya umum pabrik. Sewa peralatan juga diperlakukan dengan cara yang serupa. Selanjutnya, biaya tidak langsung departemental. Biaya seperti listrik, penerangan sewa, dan penyusutan atas pembangunan pabrik apabila digunakan oleh semua departemen tidak dibebankan langsung ke suatu departemen tertentu. Biaya ini tidak berasal dari departemen tertentu manapun. Biaya ini terjadi untuk memberikan manfaat bagi semua departemen, sehingga biayanya dialokasikan ke semua departemen. Memilih dasar yang sesuai untuk mengalokasikan sebagian besar dari biaya tidak langsung departemental adalah sulit dan bersifat arbitrer. Yang terbaik yang dapat dilakukan adalah melakukan alokasi dengan cara secara intuitif masuk akal. Untuk membebankan bagian biaya yang sesuai ke setiap departemen, harus ditemukan suatu dasar yang umum bagi semua departemen. Beberapa dari beban tidak langsung departemental yang memerlukan alokasi antar departemen beserta dasar yang paling umum digunakan mencakup biaya departemental tidak langsung yang pertama, sewa gedung, dasar alokasinya square footage, pajak properti, penyusutan bangunan, asuransi kebakaran, perbaikan gedung, gas, semuanya dasar alokasinya di square footage. Lalu pengawas, dasar alokasinya di jumlah karyawan, lalu telepon dan telegraf itu di jumlah karyawan atau jumlah telepon, lalu asuransi kompensasi pekerja itu di beban gaji departemen, dan porsi tetap dari biaya listrik itu di square footage, dan porsi variabel dari biaya listrik itu di KWH. Dalam kasus semacam itu, biaya apabila setiap departemen memperoleh jasa tersebut secara terpisah disebut dengan biaya sendiri atau stand-alone cost. Misalnya saja, asumsikan bahwa masing-masing departemen memperoleh ruang sewa yang diperlukan secara terpisah sebagai berikut. Departemen yang pertama, A. Biaya sewa ruang diperoleh terpisahnya $500.000, yang B sama $500.000, yang C $250.000, yang D $50.000, lalu diakumulasikan menjadi $1.300.000. Asumsikan lebih lanjut bahwa sewa ruang dapat disediakan dengan perjanjian sewa konsolidasi dengan total biaya sebesar $1.030.000. Alokasi dari biaya agregat berdasarkan stand-alone cost menghasilkan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, Departemen A, biaya agregatnya $1.030.000, lalu dikali dasar alokasinya $500.000, lalu dibagi $1.300.000. Biaya agregat yang dialokasikan $396.154. Yang B sama, lalu yang C $1.030.000 dikali 250, lalu dibagi $1.300.000 menjadi $198.77. Lalu yang D $1.030.000 dikali 50.000, lalu dibagi $1.300.000 menjadi $39.615. Lalu biaya agregat dialokasikannya di jumlah semua menjadi $1.030.000. Selanjutnya, menentukan tarif biaya overhead departemental. Overhead pabrik biasanya dibebankan berdasarkan jam mesin, jam tenaga kerja langsung, atau biaya tenaga kerja langsung. Ketika hanya satu tarif overhead yang digunakan untuk pabrik tersebut secara keseluruhan, tetapi penggunaan tarif departemental mengharuskan pertimbangan yang berbeda untuk setiap overhead departemen produksi. Hal ini seringkali menghasilkan dasar yang berbeda untuk departemen yang berbeda, seperti tarif per jam tenaga kerja langsung untuk suatu departemen dan tarif jam mesin untuk departemen lain. Subdepartemen mungkin saja ditetapkan sesuai dengan pembagian fisik dari suatu departemen. Misalnya saja, suatu departemen yang secara fisik dibagi menjadi satu segmen yang sangat terotomatisasi, sehingga menggunakan jam mesin sebagai dasar alokasi overhead, dan satu segmen lain yang bersifat intensif tenaga kerja, sehingga menggunakan jam tenaga kerja sebagai dasar alokasi, dan begitu pun sebaliknya. Oleh karena pada akhirnya, semua overhead pabrik, baik yang berasal dari departemen produksi maupun dari departemen jasa, akan dialokasikan ke departemen produksi. Penetapan tarif overhead departemental mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, estimasikan total overhead departemental dari departemen produksi dan departemen jasa pada tingkat aktivitas yang diperkirakan. Tentukan, jika mungkin, sifat tetap dan variabel untuk setiap kategori biaya. Untuk yang kedua, buat suatu survei dengan pengukuran atas semua dasar alokasi dengan tujuan untuk mendistribusikan biaya overhead tidak langsung departemental dari biaya departemen jasa. Yang ketiga, estimasikan total overhead tidak langsung departemental seperti listrik, bahan bakar, air, penyusutan gedung, pajak properti, dan asuransi kebakaran pada tingkat aktivitas yang dipilih dan dialokasikan biaya-biaya tersebut ke departemen-departemen.
Yang keempat, distribusikan biaya departemen jasa ke departemen yang memperoleh manfaat dari jasa tersebut. Yang kelima, hitung tarif overhead departemental. Ilustrasi ini menggunakan 4 departemen produksi, yaitu pemotongan, penyerutan, perakitan, dan pelapisan kain, serta 4 departemen jasa, yaitu penanganan bahan baku, inspeksi, keperluan, dan umum. Penanganan bahan baku melibatkan pengoperasian peralatan seperti derek, truk, mesin pengangkat barang, dan mesin pemuat barang. Oleh karena banyak departemen yang dilayani oleh fungsi ini, metode yang dipilih dalam pengorganisasiannya adalah dengan menetapkan departemen jasa yang terpisah untuk aktivitas penanganan bahan baku dengan seorang penyelia yang bertanggung jawab atas pengendaliannya. Semua biaya penanganan bahan baku dibebankan ke departemen ini. Biaya yang dibebankan ke departemen jasa ini adalah sama dengan biaya yang dibebankan ke departemen lain, termasuk biaya gaji dan tunjangan karyawan, perlengkapan seperti baterai dan mesin, serta perbaikan dan pemeliharaan peralatan. Untuk pengendalian biaya inspeksi dapat diberlakukan dengan cara yang sama seperti biaya departemen jasa lainnya, tetapi dalam beberapa kasus, pesanan kerja khusus dapat memerlukan tambahan inspeksi atau pengujian. Jenis biaya inspeksi ini dapat dibebankan ke pesanan tersebut dan harus diidentifikasikan demikian. Untuk mengakumulasikan beban-beban khusus ini, dapat dibentuk pusat biaya terpisah untuk membebankan waktu dan bahan baku untuk inspeksi khusus. Listrik dan bahan bakar dikonsumsi untuk dua tujuan utama, yaitu untuk mengoperasikan fasilitas produksi seperti mesin, alat las elektronik, dan derek, serta untuk apa yang dapat disebut sebagai kondisi kerja seperti penerangan, pendinginan, dan pemanasan. Meskipun umumnya hanya terdapat satu faktur untuk biaya listrik maupun gas, pembebanan langsung departemental dimungkinkan jika ada meteran terpisah yang dipasang guna mengukur listrik atau bahan bakar. Biaya lain di luar apa yang telah dibahas sebelumnya diklasifikasikan sebagai biaya umum pabrik karena biaya tersebut mencerminkan beragam jasa lain-lain. Tempat penampungan biaya umum pabrik dibuat untuk mengakumulasikan dan mengendalikan biaya-biaya ini. Unit organisasional semacam itu dapat menjadi tanggung jawab dari pengawas pabrik. Gaji dari manajemen yang ditugaskan ke fungsi produksi dibebankan ke tempat penampungan biaya ini jika tidak dapat dibebankan secara langsung ke departemen tertentu. Nah, tenaga kerja bagian kebersihan dan perlengkapan dapat dibebankan ke biaya umum, kecuali jika dibebankan ke pemeliharaan atau luas ruang yang digunakan. Jika tidak terdapat departemen jasa yang terpisah untuk keamanan pabrik dan operasi lapangan, maka biaya-biaya ini juga dapat dibebankan ke biaya umum pabrik. Mengestimasikan biaya langsung departemental, mengestimasikan atau menganggarkan biaya langsung untuk departemen produksi dan jasa sebagaimana disajikan dalam tampilan 11.1 merupakan pekerjaan bersama dari kepala departemen, penyelia, dan departemen anggaran atau departemen biaya. Biaya tunjangan tenaga kerja dihitung oleh bagian personalia karena masing-masing penyelia hampir tidak memiliki pengaruh atau pengetahuan dalam bidang ini. Biaya dari tenaga kerja tidak langsung dan bahan baku tidak langsung lebih diperhatikan oleh penyelia. Biaya perbaikan dan pemeliharaan seringkali merupakan hal-hal yang diributkan, kecuali jika program pemeliharaan yang pasti sudah ditentukan. Meskipun tidak diilustrasikan di sini, biaya perbaikan dan pemeliharaan dapat dibebankan ke departemen pemeliharaan terlebih dahulu, baru kemudian dibebankan ke departemen yang menerima manfaatnya. Beban penyusutan departemental lebih didasarkan pada keputusan manajemen berkaitan dengan metode dan tarif penyusutan. Dalam ilustrasi tersebut, penyusutan peralatan dibebankan langsung ke departemen berdasarkan nilai aset dan tarif yang ditentukan oleh controller. Overhead pabrik departemental yang diestimasikan, akun biaya langsung departemental, yang pertama penyelia, termasuk dalam biaya tetap dengan total 70.000, di bagian departemen produksi sendiri terdapat 9.000 di departemen pemotongan, 8.000 di departemen penyerutan, 8.000 di departemen perakitan, dan 8.000 di departemen pemasangan kain. Dan di bagian departemen jasa terdapat 10.000 di departemen penanganan bahan baku, 6.000 di Departemen Inspeksi, 9.000 di Departemen Utilitas, dan 12.000 di Departemen Umum. Begitu pula dengan seterusnya, seperti tenaga kerja tidak langsung, tunjangan tenaga kerja, bahan baku tidak langsung, perbaikan dan pemeliharaan, penyusutan peralatan. Total biaya langsung departemental yaitu 250.000 didapat dari departemen produksi sendiri terdapat 37.500 di departemen pemotongan, 34.300 di departemen penyerutan, 31.400 di departemen perakitan, 35.600 di departemen pemasangan kain. Dan untuk departemen jasa terdapat 28.300 di departemen penanganan bahan baku, 18.600 di departemen inspeksi, 27.400 di departemen utilitas, dan 36.900 di departemen umum. Untuk biaya tidak langsung departemental seperti listrik dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel, dengan biaya tetap 2.000 dan biaya variabel 20.000 yang masing-masing masuk dalam departemen jasa di bagian departemen utilitas. Begitu pula dengan bahan bakar dan air. Penyusutan bangunan diklasifikasikan sebagai biaya tetap dengan total 5.000 termasuk dalam departemen produksi dengan 1.250 di departemen pemotongan, 1.000 di departemen penyerutan, dan di 1.500 departemen perakitan, 1.250 di departemen pemasangan kain. Begitu pula dengan pajak properti dan asuransi kebakaran. Total overhead pabrik departemental yaitu 300.000 didapat dari total biaya langsung departemental sebanyak 250.000 dan total biaya tidak langsung departemental 50.000. Total biaya overhead pabrik tetap
didapat dari biaya-biaya yang bersifat tetap di masing-masing departemen dengan total 125.000. Total overhead pabrik variabel didapat dari biaya-biaya yang bersifat variabel di masing-masing departemen dengan total 175.000. Survei pabrik untuk mengalokasikan biaya tidak langsung departemental dan biaya departemen jasa ke departemen yang memperoleh manfaatnya, data yang diperoleh dari suatu survei atas fasilitas dan catatan. Data survei mencakup rata-rata tenaga kuda dari peralatan di setiap departemen, estimasi konsumsi KWH, jumlah karyawan di setiap departemen, estimasi biaya gaji, kaki persegi, estimasi konsumsi bahan baku, nilai aset, dan bahan ukuran lain yang berguna sebagai dasar dalam mendistribusikan biaya ke departemen. Fungsi yang dikerjakan oleh setiap departemen jasa dipelajari secara hati-hati guna menentukan dasar yang paling wajar untuk mendistribusikan biayanya. Survei pabrik di awal tahun Dewit Product. Di Departemen Produksi terdapat 4 departemen, yaitu Departemen Pemotongan, Penyerutan, Perakitan, dan Pemasangan Kain. Untuk jumlah karyawan, KWH, horse per horse, luas lantai, dan biaya bahan baku yang diminta sudah diketahui dan dituliskan di hasil survei ini. Maka, kita mencari tahu persenan untuk masing-masing klasifikasi tersebut. Saya akan memberikan penjelasan perhitungan satu departemen, yaitu Departemen Pemotongan. Mencari persenan jumlah karyawan, yaitu 8 dibagi dengan total karyawan dari 4 departemen, yaitu 40, dikali dengan 100, maka hasilnya adalah 20%. Untuk mencari persenan KWH, yaitu 12.800 dibagi dengan total KWH 4 departemen, yaitu 64.000 dikali dengan 100, maka hasilnya adalah 20%. Untuk mencari persenan horse per horse, yaitu 200.000 dibagi dengan 500.000 dikali dengan 100, maka hasilnya adalah 40%. Untuk mencari persenan luas lantai, yaitu 5.250 dibagi dengan 21.000 dikali dengan 100, maka hasilnya adalah 25%. Untuk mencari persenan biaya bahan baku yang diminta, yaitu 180.000 dibagi dengan 400.000 dikali dengan 100, yaitu 45%. Begitu pula dengan Departemen Penyerutan, Perakitan, dan Pemasangan Kain. Mengestimasikan dan mengalokasikan biaya tidak langsung departemental seperti pemanasan listrik, bahan bakar, air, dan penyusutan bangunan harus diestimasikan, kemudian dialokasikan ke Departemen Produksi, dan mungkin juga ke Departemen Jasa. Metode alokasi merupakan keputusan manajemen. Biaya tidak langsung departemental dialokasikan dengan 2 cara. Yang pertama, biaya listrik, bahan bakar, dan air dibebankan ke Departemen Utilitas untuk kemudian didistribusikan ke Departemen Produksi saja. Untuk yang kedua, penyusutan bangunan, pajak properti, dan asuransi kebakaran dialokasikan hanya ke Departemen Produksi berdasarkan luas lantai sebagaimana ditunjukkan dalam survei ditampilkan 11.1. Mendistribusikan biaya Departemen Jasa. Jumlah dari Departemen Jasa di suatu perusahaan bergantung pada operasi dan tingkat pengendalian yang diinginkan oleh perusahaan. Sebagaimana ditunjukkan di tampilan 11.1, setiap Departemen Jasa dari Dewit Produk dibebankan dengan biaya langsung masing-masing. Biaya Departemen Jasa didistribusikan ke Departemen Produksi dan Departemen Jasa, atau hanya ke Departemen Produksi saja. Distribusi tersebut didasarkan pada unit pengukuran umum yang berkorelasi dengan penyebab dari biaya Departemen Jasa. Distribusi tersebut dapat didasarkan pada jumlah karyawan, konsumsi KWH, luas lantai, nilai aset, atau biaya dari bahan baku yang akan diminta. Biaya dari Departemen Jasa pada akhirnya didistribusikan ke Departemen Produksi guna menetapkan tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya adalah Exhibit 11.3, distribusi estimasi biaya Departemen Jasa dan perhitungan tarif overhead departemental oleh Dewit Products. Yang diketahui di awal adalah total biaya overhead pabrik departemental sebelum distribusi Departemen Jasa dengan total $300.000 adalah hasil penjumlahan dari Departemen Produksi bagian cutting $40.500, planning $36.700, assembly $35.000, upholstery $38.600, dan selanjutnya penjumlahan juga dari Departemen Jasa, materials handling $28.300, inspection $18.600, utilities $65.400, dan general factory-nya $36.900. Lalu selanjutnya ada distribusi biaya Departemen Jasa penanganan bahan baku yang didasari dari estimasi biaya bahan baku yang diminta. Nah, di bagian Departemen Produksi bagian cutting itu ada angka $12.735. Kita dapatkan dari 45%-nya dari 28.300 di bagian materials handling service departments. Nah, jadi kalau misalnya dikaliin 45% dikali $28.300 itu akan menghasilkan $12.735. Nah, angka persenan-persenan ini dapat kita ketahui dari Exhibit 11.2. Begitupun juga dengan Departemen Planning dan Assembly dikalikan dengan 10% kali 28.300, maka kita mendapatkan hasil $2.830. Dan untuk Departemen upholstery ini, angka 9.905 ini dapatkan dari 35% dikali dengan $28.300. Nah, berikutnya adalah inspeksi yang didasarkan dibagi rata ke Assembly dan Upholstery Departments. Karena di situ tulis dibagi rata, maka angkanya itu sama 9.300 karena dibagi rata, jadi 18.600 di bagian Departemen Jasa inspeksinya tadi dikali 50% di masing-masing Departemen Assembly dan Upholstery. Selanjutnya adalah bagian utilitasnya, yaitu didasarkan dari 20% berdasarkan KWH, 50% berdasarkan HPH, dan 30% berdasarkan floor areanya. Nah, untuk menghitung ini
Pertama kita hitung dulu di bagian departemen jasa utilitas itu kan ada angka 65.400. Pertama kita masukkan persenannya dulu, kita hitung persenannya. Jadi 20% berdasarkan KWH ini kita hitung dulu, jadi $65.400 ini dikali dengan 20% menghasilkan angka 13.080. Lalu 50% berdasarkan HPH ini artinya $65.400 dikali dengan 50%, maka menghasilkan angka $32.700. Selanjutnya 30% berdasarkan floor area ini 65.400 dikali dengan 30%, maka menghasilkan angka $19.620. Selanjutnya untuk departemen produksi saya akan mengambil contoh di bagian cutting. Nah, di bagian cutting itu ada angka $2.616 yang kita dapat dari 20% dikali dengan 13.080. Angka 13.080 itu hasil dari 10% dikali dengan 32.700, dan angka 4.905 itu didapatkan dari 25% dikali dengan 19.620. Nah, angka-angka persenan tadi ini dapat kita ketahui atau dapat kita lihat kembali di exhibit 11.2. Begitupun dengan departemen produksi bagian planning, assembly, dan upholstery, kita bisa lihat juga persenannya untuk menghitung angka-angka ini. Persenannya itu ada di exhibit 11.2. Nah, selanjutnya itu ada biaya pabrik umum yang didasarkan dari jumlah karyawan. Nah, angka 7.380 di departemen produksi bagian cutting itu didapatkan dari 20% dikali dengan 36.900. Itu juga bisa kita lihat persenannya, angka persenan tadi semua itu bisa kita lihat di exhibit 11.2. Begitupun dengan departemen produksi bagian planning, assembly, dan upholstery-nya. Setelah kita menghitung semua tadi, kita akan mendapatkan total biaya departemen jasa yang didistribusikan. Untuk departemen cutting itu didapatkan $40.716. Di bagian planning kita dapat $22.183, lalu assembly $38.242, dan upholstery itu $48.059. Nah, selanjutnya untuk total overhead pabrik departemental setelah distribusi departemen jasa, totalnya itu adalah $300.000. Nah, untuk bagian cutting itu ada angka $81.216 itu penjumlahan dari $40.716 ditambah dengan $40.500. Nah, itu akan menghasilkan $81.216. Nah, begitupun juga dengan planning yang dihasilkan $58.883, untuk assembly-nya $73.242, dan upholstery-nya $86.659. Nah, selanjutnya itu ada diketahui dasar jam tenaga kerja langsung, jam mesin, dan biaya tenaga kerja langsungnya. Untuk contohnya, jam tenaga kerja langsung ini diketahui 20.304. Dari jam tenaga kerja langsung tadi, dasar tadi, kita dapat menghitung tarif per jam tenaga kerja langsungnya. Caranya adalah $81.216 dibagi dengan $20.304. Akan menghasilkan tarif per jam tenaga kerja langsungnya itu adalah $4. Begitupun dengan seterusnya. Metode langsung di beberapa perusahaan, biaya departemen jasa didistribusikan hanya ke departemen produksi saja. Pendekatan ini yang disebut metode langsung atau direct method, meminimalkan pekerjaan klerikal tetapi gagal untuk mengukur total biaya dari setiap departemen jasa. Metode langsung dapat dibenarkan untuk perhitungan biaya produk jika hasil akhirnya tidak jauh berbeda dengan hasil dari metode distribusi lainnya. Metode ini mengabaikan dan tidak membebankan biaya apapun ke jasa yang diberikan oleh suatu departemen jasa ke departemen jasa lainnya. Distribusi dari biaya departemen jasa dalam ilustrasi ini didasarkan pada presentase yang disajikan dalam survei di tampilan 11.2. Alternatifnya, data survei dapat digunakan untuk menghitung tarif square footage per KWH atau per karyawan. Misalnya saja jumlah biaya umum pabrik yang didistribusikan ke departemen pemotongan ditentukan sebagai berikut, yaitu 36.900 sebagai biaya umum pabrik dibagi dengan jumlah total karyawan yaitu 40, hasilnya adalah Rp922.50 per karyawan. 922,50 dikali dengan 8 karyawan di departemen pemotongan, maka hasilnya adalah 7.380. Ilustrasi yang lebih lengkap dari metode langsung dan metode lain didasarkan pada data berikut untuk naik lebih company. Dari tampilan sebelumnya, dihasilkan distribusi overhead departemen jasa menggunakan metode langsung, yaitu departemen produksi A dan B, departemen jasa Y dan Z. Overhead pabrik sebelum distribusi departemen jasa dengan total 196.300. Dengan departemen A sendiri ada 60.000, departemen B 80.000, departemen Y 36.300, dan departemen Z 20.000. Kemudian ada tambahan dari distribusi dari departemen Y sendiri untuk departemen produksi A, yaitu 18.150 dihasilkan dari 40% dibagi 80% dikali dengan 36.300. Dan distribusi dari departemen Y untuk departemen B, yaitu 18.150 dihasilkan juga dari 40% dibagi dengan 80% dikali dengan 36.300. Untuk distribusi dari departemen Z untuk departemen A yaitu 5.714 didapat dari 20% dibagi 70% dikali dengan 20.000. Untuk distribusi dari departemen Z ke departemen B yaitu 14.286 dihasilkan dari 50% dibagi 70% dikali dengan 20.000. Maka total masing-masing biaya overhead yaitu
dengan total 196.300 dengan Departemen Produksi A yaitu 83.864 dan Departemen B 112.436. Metode bertingkat atau step method mendistribusikan biaya dari Departemen Jasa berdasarkan urutan tertentu, yaitu urutan yang ditetapkan oleh Departemen. Metode bertingkat juga disebut metode sekuensial karena biaya didistribusikan dari Departemen Jasa sesuai dengan urutan yang telah ditentukan sebelumnya. Metode ini mengakui secara parsial jasa yang diberikan oleh satu Departemen Jasa ke Departemen Jasa lainnya. Sebaliknya, metode langsung mengabaikan semua hubungan timbal balik tersebut. Tetapi metode bertingkat hanya mencakup pertimbangan parsial atas manfaat timbal balik antar departemen jasa karena setelah didistribusikan biaya dari suatu departemen jasa tidak ada distribusi lebih lanjut yang dilakukan ke departemen tersebut tanpa memedulikan jasa yang diterimanya. Dari data Necology Company digunakan untuk mendemonstrasikan di metode bertingkat di tampilan 11.5 oleh karena departemen jasa memberikan jasa satu sama lain. Maka urutan distribusi didasarkan pada jumlah biaya departemen jasa. Distribusi dimulai dengan departemen Y karena departemen Y tersebut memberikan jasa senilai 7.260 ke departemen Z. 7.260.000 tersebut didapat dari 20% dikali dengan 36.300. Jika Departemen Z didistribusikan terlebih dahulu, maka hasil yang berbeda akan diperoleh. Semakin banyak jumlah departemen jasa, semakin banyak urutan berbeda yang mungkin, serta semakin banyak juga hasil berbeda yang dapat diperoleh. Maka, hasil distribusi overhead departemen jasa menggunakan metode bertingkat, yaitu overhead pabrik sebelum distribusi departemen jasa dengan total 196.300 di Departemen Produksi A, yaitu 60.000, Departemen Produksi B, 80.000, Departemen Jasa Y, 36.300, Departemen Jasa Z, yaitu 20.000. Distribusi dimulai dengan Departemen Y karena departemen tersebut memberikan jasa senilai 7.260 ke Departemen Z yang didapat dari 20% dikali dengan 36.300. Kemudian distribusi dari Departemen Y di bagian Departemen Produksi A yaitu sebesar 14.520 didapat dari 40% dikali dengan 36.300, begitu pula dengan Departemen Produksi B. Distribusi dari Departemen Z ke Departemen Produksi A yaitu 7.789 didapat dari 20% dibagi dengan 70% dikali dengan 27.260. Untuk distribusi dari Departemen Z ke Departemen Produksi B yaitu 19.471 didapat dari 50% dibagi dengan 70% dikali dengan 27.260. Untuk total overhead yaitu 196.300 yang didapat dari Departemen Produksi A 82.309 dan Departemen Produksi B 112.436.